Sudah, Pak. Sampai mana? Sampai scoring. Ya, baik. Jadi kalau udah di scoring kan udah ketahuan tuh bener salahnya. Nah, tugas yang pertama kalau kita lihat di sini adalah membagi kelompok tinggi dan kelompok rendah. Jadi kalau soal format ini bebas ya, ini cuma contoh aja. Jadi gini, yang ke bawah ini 1 sampai 15 ini contoh ya. 1 sampai 15 ini adalah jumlah respondennya. Ya, sedangkan yang ke kanan 1 sampai 10 ini adalah jumlah soalnya. Nah, berarti kalau tugas kalian ke bawah itu masing-masing ya, ada yang sampai 33, ada yang 34, 35 karena setiap kelompok tidak sama jumlah mahasiswanya. Nah, sedangkan yang ke kanan mungkin sama semua karena semuanya bikin 30 soal. Jadi kalau kalian mengambil datanya offline, ditandain tuh di kertas jawabannya siapa yang nomor 1, nomor 2 biar nanti nggak ketelingsut atau nggak ketuker karena nanti akan kita gunakan lagi orang-orang ini. Nah, proses yang pertama adalah membagi kelompok tinggi dan kelompok rendah. Nah, rumusnya kelompok tinggi dan kelompok rendah itu adalah 25% dari total responden dan dengan pembulatan ke bawah. 30% ya, 30% dari total responden. Jadi misalnya kalau saya total respondennya ada 15 ya. 15 itu kan kalau misalnya dikali dengan 30%, 0,3 kali 15 kan hasilnya 4,5. Nah, pembulatannya selalu digunakan ke bawah ya. Jadi kalau 4,5 maka ada 4. Sehingga untuk kasus saya ini ada 4 orang kelompok atas dan juga 4 orang kelompok bawah. Nah, kelompok atas dan bawahnya dari mana? Berdasarkan jumlah total skor benarnya. Jadi kalau ini tadi urut sesuai peserta, nah sekarang kalian urutkan nanti berdasarkan jumlah benarnya. Kita ngikutin dari saran dari Excel-nya aja. Kalau misalnya nanti ada angka yang sama ya udah tinggal dipilih aja sesuai dengan urutan si Excel ya. Ya, kalau di sini kan ada 2 orang yang dapat 5. Nah, berarti kan ngikutin aja, nggak usah jadi beban pikiran. Dari sini udah ketahuan bahwa subjek nomor 1 ya, siswa nomor 1, nomor 5, nomor 3, dan nomor 4 ini adalah mereka yang jawabannya paling tinggi di kelas. Sedangkan yang 8, 11, 13, dan 9 adalah mereka yang tergolong kelompok rendah. Apa sih kelompok tinggi dan kelompok rendah? Ya istilahnya kelompok yang belajar gitu ya, dengan yang nggak belajar. Sampai sini dulu apakah sudah paham? Sudah, Pak. Jadi nanti minggu depan diulang lagi sedikit ya, biar lebih. Kemudian proses kedua adalah mengukur indeks kesukaran item. Jadi indeks kesukaran item itu digunakan untuk melihat soal yang kalian buat ini bernilai apa, ya, apakah susah, apakah mudah, ataukah seperti apa. Rumus dari indeks kesukaran item adalah PNI per N. Nah, di mana NI itu adalah banyak siswa yang menjawab item dengan benar atau menjawab soal dengan benar, sedangkan N besar ini adalah banyak siswa yang menjawab item. Nah, caranya adalah di Excel-nya, mungkin di kalian di bawahnya silahkan dijumlahkan. Nah, NI tadi adalah banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar, sehingga dari mana NI ini ya adalah dari soalnya. Ya, jadi
ini kan soal nomor 1 sampai dengan responden ke-30 sekian, berarti tinggal kalian jumlahkan saja. Oh iya, 0101 ini 0 itu berarti subjek nomor 1, soal nomor 1 dia jawab salah ya. Jadi kalau salah kasih 0, benar kasih 1. Tinggal kita masukkan saja rumus. Nah, dari kita sampai dengan responden terakhir. Ketemu angka 9. Dari mana 9 ini? Berarti soal nomor 1 ada 9 orang yang jawab benar dari 15 orang. Gitu ya. Mungkin kalian akan mendapatkan hasil berbeda. Nah, tinggal ditarik aja sampai dengan soal ke nomor 30. Nah, ini adalah NI atau siswa yang menjawab item dengan benar dari seluruh siswa. Sekarang P tadi adalah NI dibagi N besar. Nah, N besar ini adalah jumlah total responden. Kalau pada saya, case-nya adalah 15 orang. Sehingga kalau saya tinggal dijumlahkan saja 9 dibagi 15. Ya, lagi-lagi kita drag ke kanan. Kemudian ini berarti harus berwarna ya. Coba deh misalnya. 0,6 ini adalah nilai average atau rata-rata dari seluruh soal. Jadi soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 yang saya bikin, totalnya adalah 0,6. Nah, kalau misalnya kita berkaca pada teori, nah kalau kita melihat pendapat dari Azwar, ya, maka kita bisa lihat bahwa sebetulnya ini kalau di bukunya dikatakan ideally itu dia itu berada di kisaran 0,5, dianggap sedang atau moderate ya. Jadi kalau makin mendekati 0, soalnya itu tergolong sulit ya. Ini semakin kecil, semakin besar nilainya semakin mudah. Nah, ideal itu berada di kisaran 0,5 ya. Nah, apa namanya? Ini adalah indeks kesukaran itemnya. Sedangkan tadi nilai saya adalah 0,6. Kalau kita melihat berarti 0,6 ini masih berada di kisaran soal yang normal ya, yang sedang saja susahnya, dan dia cenderung mudah. Cenderung mudah kenapa? Karena dia lebih besar dari 0,5 mendekati arahnya ke arah 1. Nah, itu adalah penilaian terhadap skor P. Ya, skor P-nya berarti adalah 0,6. Ini adalah skor average untuk soal kalian. Nah, ini yang akan menjadi harus ada juga dalam laporan. Jadi penjelasan mengenai nilai kelompok saya tuh sekian gitu ya. Nanti detailnya bisa minggu depan terakhir akan kita bahas sebelum kalian mengerjakan laporannya, yang dimana minggu 14 nanti dikumpulkan, dan kalau udah oke, mungkin kalau ada revisi perlu perbaikan dan sebagainya. Ya, sampai yang kedua ini kira-kira ada bingung kah? Atau terlalu cepat?
Pak, mau izin bertanya. Ya. Yang 30% dari total responden sama yang membagi kelompok tertinggi terendah tuh kurang paham. Oh iya, jadi apa namanya, rumusnya untuk membagi kelompok tinggi dan kelompok rendah itu sebetulnya kalau misalnya, bentar ya. Nah, kalian mungkin pernah melihat ya ada namanya kurva normal ya. Kurva normal itu adalah gambaran ya, di mana sebetulnya manusia itu cenderungnya mengumpul di tengah-tengah. Sehingga orang-orang yang di sebelah kanan ini adalah kecenderungan orang dengan ekstrim kanan, atau kalau bisa kita bilang orang-orang pinter ya. Orang-orang di kiri ini adalah cenderungan ekstrim kiri, yang kurang pinter. Nah, di tengah-tengah ini. Pada tugas ini, idealnya nilainya itu hanya sekitaran segini nih. Kata ya, jadi sekitar 16% lah orang-orang yang kelas atas dan kelas bawah, atau kelompok tinggi dan kelompok rendah. Tapi khusus untuk tugas ini, kalau misalnya kita pakai 14% dari respondenmu, itu kan terlalu kecil ya. Ya, misalnya 14% itu kan berarti 0,15% deh. Kali 30 orang aja, hanya 4,5, terlalu, atau 4 orang. Jadi terlalu sedikit yang bisa dijadikan contoh. Tapi idealnya, normalnya adalah memang sekitar segini ya. Nah, khusus untuk tugas ini digedein tuh respondennya menjadi 0,30. Sehingga kalau kamu punya, katakanlah, dari mana 0,3 ini ya 30/100 ya, 30% dibanding 100 kan hasilnya 0,3. Nah, 0,3, let's say kamu kelompoknya, respondenmu itu ada 35 orang atau 33 orang deh. Nah, berarti ada 9,9 dengan pembulatan ke bawah, berarti ada 9 orang yang akan menjadi kelompok tinggi dan ada 9 orang yang menjadi kelompok rendah. Nah, kalau pada contoh kasus saya ini hanya ada 4 orang kelompok tinggi dan ada 4 orang kelompok rendah. Ya, jadi seperti itu. Udah kebayang kira-kira? Sudah, Pak. Baik, kalau udah, berarti proses keduanya mengukur indeks kesukaran item. Kelompok tinggi dan kelompok rendah itu dipakai untuk apa sih nanti? Proses ketiga dan proses keempat yang dinamakan dengan efektivitas distraktor. Ya, baik, ada pertanyaan lagi? Intinya teman-teman bikin dulu yang hari ini ya, dibikin ini semua, terus nanti dibikin sekalian efektivitas distraktor. Nah, minggu depan kelas kita bahas apa saja bagian dari ini yang perlu untuk kita masukkan di laporan. Oke, baik. Yang kedua udah ngerti ya? Gampang kok, cuma membagi NI per N. Kita mencari skor NI-nya, kemudian membandingkan dengan skor N. Baik, kemudian kita ke proses ketiga. Nah, ini kalau proses kedua udah paham, maka proses ketiga lebih mudah ya. Proses ketiga adalah indeks daya diskriminasi item. Kalau tadi indeks kesukaran item untuk melihat seberapa jauh, seberapa sulit soal yang kalian buat. Kalau ini untuk melihat apakah
orang-orang yang belajar istilahnya ya, apakah soal yang kalian buat itu benar-benar bisa membedakan orang yang belajar dengan orang yang nggak belajar? Tentu soal yang baik adalah soal yang memiliki indeks daya beda yang baik juga. Artinya dia mampu membedakan orang yang belajar dengan yang tidak. Nah, rumusnya adalah D, NIT per NT dikurangi NIR per NN. Nah, NIT ini NIT ini adalah sederhananya P dari kelompok ini kan indeks kesukaan item itu total ya. Nah, NIT itu adalah PT dikurangi PR. D itu adalah PT dikurangi PR atau indeks kesukaan item dari kelompok tinggi dikurangi indeks kesukaan item dari kelompok rendah. Kalau tadi kita menghitung P-nya itu seluruhan responden, nah sekarang kamu hanya mengukur mencari P dari kelompok tinggi dulu, kemudian P dari kelompok rendahnya berapa, baru dikurangi. Ya, sehingga sama seperti tadi, saya menjumlahkan tapi hanya dari 4 orang aja. Dari mana 4 orang? Karena NIT itu adalah banyak orang yang menjawab benar dari kelompok tinggi. Berarti kalian mungkin berkisar 8 sampai 10 orang tuh kelompok tingginya. Ya, dan kelompok rendahnya juga sama. Sehingga rumusnya ya, nah, 2 ini apa? 2 ini adalah orang yang menjawab benar dari kelompok tinggi. Dari 4 orang itu untuk soal nomor 1 yang benar 2 orang. Soal nomor 3 yang jawab benar ada 4 orang. Kalian drag kemudian dibagi jadi 4 ketahuan 0,5, 0,75. Ini adalah skor dari PT ya, P dari kelompok T. Kemudian cari lagi PR-nya ya, P dari kelompok rendahnya. Udah ketahuan dijumlahkan, maka D tadi rumusnya adalah PT dikurangi PS. Sehingga 0,5 kurangi 0,5 hasilnya 0. Nah, kalian drag, sudah ketahuan hasilnya, baru kita lihat di tabel indeks diskriminasi. Ya, di tabel indeks diskriminasi ini akan kelihatan kategori. Nah, misalnya kategori 0 kurang dari 0,2 itu adalah evaluasinya jelek dan harus dibuang. Jadi kalau ada soal yang kurang dari 0,2 itu harus kita buang. Kalau misalnya aslinya ya, tapi di tugas ini nggak perlu. Nilai sekian 0,2 sampai 29 belum memuaskan, perlu diperbaiki, berarti ada yang perlu diperbaiki dari soal. Yang 0,3 sampai 0,39 lumayan bagus, tapi mungkin masih perlu peningkatan. Nah, yang 0,4 adalah tipe yang bagus. Nah, soal-soal yang 0,4 inilah yang bisa kita gunakan untuk semester berikutnya. Seperti itu. Ya. Saya pun kadang membuat bagan ini di soal-soal UTS online yang diberikan. Jadi saya bagi kelompok tinggi, kelompok rendahnya, dilihat kualitas masing-masing soalnya. Nah, soal-soal yang kurang baik atau kurang dari 0,20 itu biasanya nggak saya pakai lagi tuh, ya, atau saya perbaiki. Jadi kelihatan di sini yang 0,2 kurang dari 0,2 itu harus segera dibuang. Berarti soal nomor 1, soal nomor 2, ya, soal nomor 6, soal nomor 9 itu nilainya 0, dia itu harus dibuang. Kenapa kira-kira dia harus dibuang? Ya, sederhananya begini. Ini kelompok atas nih, belajar mereka. Ya, ketika dia belajar, yang benar cuma 2 orang. Kelompok bawah nggak belajar, tapi dia juga benar 2 orang. Artinya orang belajar dengan nggak belajar ya sama-sama benar 2. Sehingga wajar kalau soal ini terkategorikan kurang baik. Ya, dia tidak bisa membedakan orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Sama dengan soal nomor 2. Nanti mungkin kamu akan ketemu soal yang nilainya minus, itu lebih parah lagi.
orang nggak belajar jadi lebih banyak jawab benar dibandingkan dengan yang belajar. Itu lebih aneh. Ya, tapi ada kejadian kemarin di kelas Depok ada beberapa kelompok yang nilainya minus. Soal yang baik adalah yang tadi nilainya di atas 0,4. Ya misalnya soal nomor 3 nih. Ya, di mana kelompok atas benar 4, kelompok bawahnya benar 2, sehingga nilainya adalah 0,5 di atas 0,4. Atau soal nomor 8, ya, bisa 0,75. Oh, bagus banget ini. Kelompok atasnya benar semua, kelompok bawahnya benar 1, sehingga nilainya 0,75. Nah, ini adalah kategori yang nanti akan kalian tuliskan berarti sampai dengan kelompok soal nomor 30 di draftnya ke kanan semua ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, minggu depan tiap kelompok perwakilan itu sudah harus bawa laptop ya, itu paling enggak biar langsung bisa diedit di tempat ataupun ketika ditanya itu jawab, bisa jawabnya, oh kelompok 1 nilai apa namanya, nilai P-nya berapa, kemudian nilai T-nya berapa, kategorinya mana, itu bisa diskusi lebih lanjut. Ya, oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Nah, eh, kita masuk ke yang keempat. Ini sih saya nggak ada expect apa-apa ya hari ini ya, karena secara online takutnya ada masalah. Yang penting sudah jadi dulu tabelnya. Yang keempat ini agak sedikit rumit ya penjelasannya, tapi mungkin penjelasannya nggak saya kasih tahu dulu, yang harus kalian buat tabelnya dulu. Nanti minggu depan biar saya kasih tahu langsung aja cara membaca tabel ini langsung di kelas ya. Jadi tadi kan kalian sudah bagi tuh kelompok tinggi dan kelompok rendah. Masing-masing misalnya kalau 30 orang kan minimal ada 9 orang ya, kelompok tinggi dan kelompok rendah. Jadi paling nggak kalian berkisar 9 sampai 11 orang biasanya. Berarti ada 22 responden. Nah, yang akan kalian lakukan di tabel efektivitas instruktur itu adalah melihat kembali kepada orang-orang dari kelompok tinggi dan kelompok rendah, pilihan jawaban yang mereka jawab. Ya, jadi membuat untuk lebih mendetailkan proses ketiga. Tadi kan proses ketiga kita hanya tahu nilainya saja 0,5, 0,25 ya. Katakanlah 0,25 ini perlu perbaikan. Nah, sekarang ada pertanyaan baru. Apa yang harus diperbaiki? Nggak tahu kan? Kita bisa tahunya dari efektivitas instruktur ini. Ya. Nah, yang harus kalian buat sampai dengan minggu depan biar lebih fokus adalah ini dulu.
Jadi misalnya ini contoh ya, kelompok tingginya ada 20 orang, kelompok rendahnya ada 20 orang. Nah ini dengan responden misalnya 100 orang ya, ada 20 orang tinggi dan 20 orang rendah. Nah, dari 20 orang ini saya lihat nih satu-satu. Untuk soal nomor 1, ya ini sampai soal nomor 5 doang ya, berarti kalian membuat tabel ini sampai dengan bawah banget soal nomor 30. Untuk soal nomor 1 pada kelompok tinggi, kunci jawabannya itu C. Saya warnai. Kunci jawabannya itu saya warnai C ya. Nah, kelompok tinggi yang jawab A nggak ada, yang jawab B ada 4 orang, yang jawab C 15 orang, yang jawab D 1 orang, 0 ini yang abstain. Nah, abstain ini jarang sih. Kalau ngambil datanya online malah nggak mungkin ya, karena kita bisa checklist bintang biar orang pasti jawab. Tapi kalau pengambilan data secara offline di kertas, ini memungkinkan adanya abstain ya, orang-orang nggak fokus, mungkin saja dia kepilih itu menjawabnya. Teruskan, kemudian kelompok bawah lagi soal nomor 1. Dari 20 orang ini yang jawab A ada 8 orang, yang jawab B ada 6 orang, yang jawab C ada 4 orang, yang jawab D ada 2 orang. Nah, udah selesai tuh soal nomor 1. Sekarang lihat lagi soal nomor 2. Ya, kunci jawabannya B, nilainya yang mana aja. Cuma seperti itu aja sih. Cuma harus lebih teliti, pastikan bahwa kelompok tinggi dan kelompok rendahnya nggak ketukar atau salah ambil responden ya. Terutama buat yang pengambilan datanya itu secara offline di kelas melalui kertas. Nah, itu harus lihat lagi, ditandai dari awal di kertasnya sebelum melakukan proses input siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, dan sebagainya. Karena kelompok tinggi dan kelompok rendah ini random. Ya, random ya kan, 1, 5, 3, 4, 8, 11, 13, 9. Jadi kita nggak tahu siapa yang kelompok tinggi dan kelompok rendah. Kalau tadi diurutkan berdasarkan nomornya, yang diurutkan berdasarkan tinggi. Kalau yang pengambilan data online sih mungkin lebih mudah ya melihatnya. Karena membaginya udah, soal nomor 1 di Excel-nya udah bisa langsung di-cut. Baru dilihat lagi di di lembar jawaban aslinya. Ini jawab apa, ini jawab apa, itu bisa dilihat. Oke. Nah, ini yang kalian kerjakan sampai dengan minggu depan. Jadi sebetulnya sederhananya ada 2 tabel ya. Tabel utama yaitu tabel lembar jawaban, scoring lembar jawaban. Tabel kedua adalah scoring dari pilihan jawaban kelompok tinggi dan kelompok rendah. Untuk melihatnya analisisnya lebih detail mungkin di kelas lebih enak untuk dibahas. Sampai sini ada pertanyaan kan teman-teman? Ya, asumsinya sudah paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan, bisa melalui profil kelas ataupun langsung. Intinya nanti silakan lihat di Excel yang sudah saya berikan. Kalau bingung, dilihat-lihat lagi formatnya. Nggak harus kalian sesuaikan ya. Kelompok mungkin punya gaya sendiri-sendiri dalam menjawab. Kalau saya sih pribadi lebih nyaman dengan yang saya buat aja ya, karena saya membacanya ya versi saya ya, versi kalian yang mungkin lebih high tech dari saya soal penggunaan teknologi atau Excel ya silakan. Warna-warnian juga tidak harus ya, ini hanya memudahkan untuk proses belajar saja. Biar biar cepat menggambarkan ini sekian, ini sekian. Oke, jadi ini tadi tabel utama. Kemudian langsung dikelompokkan tinggi rendahnya, juga dicari skor ketiga proses ini, skor tinggi kelompok rendah, skor P-nya, dan skor D-nya dicari.
Kemudian efektivitas disruptornya juga dikerjakan sampai dengan 30 soal. Nah, nanti kita membaca efektivitas disruptornya bisa kelihatan. Ya. Nah, ini adalah skor P-nya dari kelompok tinggi, P dari kelompok rendah, ini adalah skor D dari masing-masing. Skor D ini nanti ini akan kita kaitkan dengan 3 syarat ini. Ini depan biar ya. Berananya ini 0,55, berarti kan ini soal yang bagus karena nilainya di atas 0,4. Tapi apakah benar soal ini memiliki efektivitas disruptor yang baik? Nah, itu kita bisa lihat dari 3 hal ini. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya, kalau nggak ada minta tolong dikerjakan dengan baik karena ini akan berkaitan dengan nilai tugas kalian, tugas akhir ya, nilai pengganti UAS, sehingga bisa lebih maksimal. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saja kita akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan kalau bisa dicepetin aja ya, kayak kelas kedua, nanti menyesuaikan dengan selesai kelas pertama. Biasanya sih Bu Ayu juga kayaknya nggak lama. Sehingga kelas pertama bisa selesai cepat. Baik, saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Silakan dikerjakan dengan baik. Nanti minggu depan kita bahas lagi sebelum finalisasi untuk laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.